Halo semua, perkenalkan nama saya Ivana Kesyarhia Brusbayang. Saya duduk di kelas 101. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas dari Ibu Sis selaku guru sejarah saya. Materi yang sedang kami bahas ialah mengenai manusia, ruang, dan waktu di dalam sejarah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sejarah. Jadi, sejarah ialah ilmu yang mempelajari mengenai kegiatan di masa lalu ataupun masa lampau. Di dalam sejarah, kita dapat menemukan 3 konsep utama. Yang pertama ialah manusia, yang kedua ialah ruang, yang ketiga ialah waktu. Ketiga konsep utama ini memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama ialah manusia. Manusia merupakan objek ataupun subjek di dalam sejarah, atau kita dapat menyebutnya sebagai pelaku sejarah. Manusia berperan sebagai aktor di dalam sejarah. Selain itu, manusia juga berperan untuk merekonstruksi sebuah sejarah menjadi sebuah cerita. Manusia dan sejarah memiliki keterkaitan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena manusia tanpa sejarah di muka bumi ini perlu ditanyakan asal-usulnya. Begitu pula sebaliknya, sejarah tanpa manusia pun tidak akan tercipta. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan unsur utama di dalam sejarah. Yang kedua ialah ruang. Ruang merupakan konsep yang menjelaskan mengenai di mana suatu peristiwa sejarah terjadi. Contohnya seperti sejarah proklamasi yang terjadi di Jalan Pegangsaan Timur. Di situ dapat diartikan bahwa di dalam setiap sejarah pasti akan terdapat atau dijelaskan di mana ruang peristiwa sejarah tersebut terjadi. Dan dari ruang tersebut kita dapat mengetahui bahwa sejarah tersebut hanya terjadi di suatu tempat dan tidak ditemukan di tempat-tempat lainnya. Yang terakhir ialah waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sejarah Indonesia merupakan ilmu yang mempelajari masa lampau ataupun masa lalu. Secara tidak langsung dapat kita artikan bahwa sejarah juga tidak terlepas dari kata waktu. Waktu merupakan konsep yang menjelaskan mengenai kapan suatu peristiwa itu terjadi. Setiap peristiwa juga pasti tidak akan terlepas dari waktu, karena dengan waktu tersebut kita juga bisa merayakan kembali sejarah-sejarah yang sudah terjadi di masa lampau. Di sini, contoh yang saya ambil ialah peristiwa sejarah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan suatu janji yang diucapkan oleh para pemuda Indonesia pada saat Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Di sini kita dapat melihat bahwa pemuda Indonesia berperan sebagai manusia ataupun pelaku sejarah. Yang kedua, kita dapat melihat Jakarta berperan sebagai ruang ataupun tempat terjadinya sejarah. Yang ketiga, kita dapat melihat tanggal 28 Oktober 1928 yang berperan sebagai waktu terjadinya sejarah. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil ialah dari ketiga konsep utama tadi, yaitu manusia, ruang atau dimensi spesial, dan juga waktu atau dimensi temporal merupakan konsep yang tidak dapat dipisahkan karena memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain itu, setiap perjalanan manusia pasti akan secara langsung berlibat dengan waktu dan ruang juga. Sekian video dari saya, maafkan jika ada kesalahan kata. Terima kasih.